Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Duyanti dengan NPM 1914181040. Saya dari jurusan Ilmu Tanah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku jerapah fosfor dengan metode Langmuir di tanah ultisol. Sebelum saya melakukan presentasi, saya ingin melakukan games dengan kalian. Games ini kegunaannya untuk melatih konsentrasi kalian sebelum mengikuti presentasi saya. Jika saya bilang mata, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Jika saya bilang hidung, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Jika saya bilang mulut, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Jika saya bilang dagu, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Jika saya bilang pipi, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Jika saya bilang telinga, maka kalian harus menunjuknya dengan benar. Ayo kita coba. Mata, dagu, mulut, pipi, telinga, mata, kening, mata, telinga, pipi, dagu, mulut, mulut, telinga, mata, dagu, kening, mulut, hidung, pipi, telinga, pipi, mata, hidung, jidat, mulut, telinga, dagu, mulut. Cukup games dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat ada daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Tanah ultisol termasuk tanah tua yang memiliki kesuburan tanah yang rendah akibat dari pelapukan yang sudah lanjut. Tanah ultisol juga memiliki beberapa sifat, yaitu masam, ALDD yang tinggi, kandungan P tersedia di dalam tanah yang rendah karena diikat oleh oksida Al dan Fe, kapasitas tukar kation atau KTK dalam tanah yang rendah, sehingga menyebabkan kation-kation yang ada di dalam tanah berupa K+, NH4+, Ca2+, dan lain-lain mudah terlindih. Oleh karena itu, tanah ultisol disebut juga sebagai tanah yang miskin akan unsur hara. Menurut Brady 1990, sifat kimia tanah ultisol yang paling dominan adalah reaksi tanah yang masam yang disebabkan oleh pengaruh aluminium atau Al dalam larutan tanah yang cenderung terhidrolisis menjadi Al hidroksida. Dalam proses tersebut, membebaskan sejumlah ion hidrogen ke dalam larutan tanah sehingga tanah bereaksi masam. Tujuan dari presentasi ini, yang pertama, kita dapat mengetahui sifat-sifat dari tanah ultisol. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara penanganan masalah-masalah yang ada di tanah ultisol. Kedua, pembahasan ketersediaan unsur fosfor atau P dalam larutan tanah dipengaruhi perilaku absorpsi atau ikatan P di permukaan koloid tanah. Apabila tanaman menyerap P dari dalam larutan tanah, maka P dari koloid tanah akan keluar ke larutan tanah. Setara dengan energi ikatan dan pelapisan jerapan P dan kemampuan koloid tanah menjerap P, terutama koloid oksida, hidroksida besi atau Fe, mangan atau Mn, dan aluminium atau Al. Tanah ultisol adalah tanah yang sudah mengalami pelapukan yang tinggi, sehingga banyak yang harus diperhatikan oleh tanah ultisol, yaitu jumlah total unsur P sangat rendah, ketersediaan unsur P sangat rendah, dan daya jerap tanah yang sangat tinggi. pH yang rendah pada tanah ultisol memiliki muatan positif, sehingga menyebabkan fosfor atau P
itu terjerap ke tanah sehingga tidak tersedia di tanaman. Mineral yang terkandung pada tanah ultisol adalah mineral tipe 2.1. Jerapan P adalah suatu dari keadaannya di mana P yang ada di dalam tanah bereaksi dengan koloid maupun mineral liat di dalam tanah, sehingga unsur hara P tidak tersedia bagi tanaman, menurut Nur Syamsi dan kawan-kawan 2003. Metode yang digunakan di dalam sini yaitu metode break. Metode ini untuk mengetahui jerapan P di koloid tanah dengan menggunakan metode Langmuir. Langmuir didasarkan dengan 3 asumsi, yaitu ikatan koloid tanah dengan zat yang terabsorpsi memiliki energi yang seragam dan tidak dapat dipengaruhi oleh koloid tanah. Yang kedua, tidak terjadi reaksi antara zat absorpsi. Dan yang terakhir, terdapat absorpsi maksimum dan hanya satu lapis, menurut Lumban Raja tahun 2017. Berikut tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara, terutama unsur hara P. Tanaman yang kekurangan unsur hara P berkaitan dengan ketersediaan unsur hara P yang ada di dalam tanah juga. Terdapat beberapa ciri tanaman yang kekurangan fosfor, yaitu yang pertama ada daunnya berwarna ungu dan cenderung keabuan, seperti yang ada di gambar ini. Berikut tanaman jagung, yaitu daun yang kekurangan yaitu tanaman jagung yang kekurangan fosfor, unsur hara fosfor. Daunnya itu berwarna keunguan, di pinggir daunnya ini berwarna keunguan, dan lama-kelamaan keunguan ini akan menyebar ke seluruh bagian daun. Dan lama-kelamaan juga akan berwarna keabuan. Yang kedua, tepi daun berubah menjadi warna coklat. Awal mulanya, tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor berwarna ungu. Tetapi lama-kelamaan, tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor, daunnya akan berubah menjadi coklat. Dan yang ketiga, pertumbuhan menjadi kerdil. Pada umumnya, tanaman yang normal akan bertumbuh dengan baik dan memiliki tinggi yang sesuai dengan waktu tumbuhnya. Tetapi jika tanaman tersebut kekurangan unsur hara fosfor, maka tanaman tersebut akan menjadi kerdil dan tingginya itu tidak sesuai atau tidak semestinya dengan waktu yang seharusnya tinggi tanaman tersebut sudah tumbuh. Dan yang terakhir yaitu daun menjadi kecil dan rontok. Tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor umumnya jika tanaman tersebut kekurangan unsur hara fosfor, tanaman tersebut daunnya menjadi kecil dan daun tersebut mudah rontok. Terdapat juga beberapa fungsi fosfor bagi tanaman. Fungsi fosfor yang pertama untuk mengaktifkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk mengaktifkan pematangan buah. Yang ketiga, untuk merangsang asimilasi dan respirasi bagi tanaman. Yang keempat, untuk merangsang pertumbuhan akar. Cara memperbaiki kualitas tanah ultisol. Yang pertama, ada penambahan bahan organik. Penambahan bahan organik dalam tanah dapat menambahkan muatan dalam tanah, yaitu muatan negatif, sehingga pH tanah dapat meningkat dan unsur hara mudah tersedia bagi tanaman. Yang kedua, pemupukan fosfor. Pemberian pupuk ke dalam tanah bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan subur, serta sehat. Kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama,
Tanah ultisol memiliki beberapa sifat, yaitu masam, ALDD yang tinggi, kandungan P tersedia dalam tanah yang rendah karena diikat oleh oksida Al dan Fe, kapasitas tukar kation atau KTK dalam tanah yang rendah, menyebabkan kation-kation dalam tanah berupa K+, NH4+, Ca2+, dan lain-lain mudah terlindih. Yang kedua, cara memperbaiki kualitas tanah ultisol dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik, seperti biochar, pupuk kandang, dan yang lainnya. Serta dapat diberikan juga dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk yaitu pupuk fosfor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.